Halo guys, kembali lagi ke kontenku. Kontenku kali ini adalah nonton bareng. Apa yang kita tonton adalah drama Korea ataupun drakor Revenge of Other, yaitu drama yang menceritakan tentang pembalasan antara siswa dan siswi SMA. Langsung saja kita mulai drama episode ke-1 Revenge of Others. Oke, jadi drama ini dimulai dari seorang wanita ataupun perempuan yang sedang melakukan panggilan telepon dengan seorang lelaki, di mana ternyata lelaki dan wanita tersebut adalah saudara dan saudari kembar yang telah terpisahkan karena sang kakak yang tinggal di Seoul dan sang adik yang tinggal di Busan, di mana sang kakak sudah diadopsi oleh ibunya ataupun orang tua yang lain. Tapi di tengah-tengah percakapan datang teman dari sang kakak yang menghampirinya sehingga kakaknya mengakhiri ataupun mengalihkan teleponnya ke arah bawah sehingga adiknya tidak bisa melihat temannya siapa yang ada di dekat kakaknya itu. Seketika kakaknya terjatuh dan terdorong dari atas sekolahnya. Ini adalah awal mula dari film Revenge of Other, di mana seorang atlet tembak yaitu Ok Chang-mi dan di sisi lain diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Ji So Hyun yang sedang ingin menemui ibunya di panti jompo. Nah, katakan bahwa sang ibu mengalami penyakit demensia dan juga Ji So Hyun ini karena tidak mempunyai duit dan tidak bisa merawat ibunya, jadi ibunya ini dititipkan di tempat ini ataupun di panti jompo ini. Nah, sudah lama tidak bertemu, jadi Ji So Hyun memutuskan untuk datang ke tempat ibunya dirawat. Lalu di tengah perjalanan pulang, Ji So Hyun merasa sakit kepala yang sangat hebat dan akhirnya dia berhenti di lampu merah dan terjatuh. Dan diperlihatkan kembali Ok Chang-mi yang sedang memotret salah satu ataupun temannya di panti. Dia teringat dengan dirinya yang berfoto berdua dengan kakaknya karena mereka sama-sama juga saudari ataupun saudara kembar, di mana momen ini saat Ok Chang-mi ataupun Ok Chang-kyu diambil oleh orang tua barunya dan perpisahan. Lalu diperlihatkan Ok Chang-mi yang mencari keberadaan kakaknya karena kakaknya tiba-tiba menghilang saat teleponnya ataupun panggilan terakhirnya, dan dia mendapatkan fakta bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Lalu Ok Chang-mi langsung buru-buru pergi ke tempat pemakaman kakaknya ataupun tempat terakhir tempat abu kakaknya diletakkan. Bukannya sedih, ternyata kedua orang tua dari kakaknya ataupun orang tua angkat kakaknya merasa jijik karena kakaknya itu mati bunuh diri. Dan dia meyakinkan bahwa kakaknya itu bukan mati bunuh diri. Sehingga Ok Chang-mi meminta HP yang telah ditinggalkan oleh kakaknya karena itu adalah bukti satu-satunya. Lalu dia langsung menghampiri polisi untuk bertanya ataupun menanyai apakah kasus kakaknya itu masih ada ataupun sudah ditutup. Dan ternyata kasusnya sudah ditutup, di mana kakaknya itu sudah ditetapkan sebagai kasus bunuh diri. Cuma Ok Chang-mi tidak terima karena kakaknya itu tidak mungkin untuk bunuh diri karena dia tahu seperti apa watak dan juga sifat dari kakaknya itu. Lalu diperlihatkan di sisi lain ataupun di scene yang lain seorang yang sedang bertarung. Ternyata seorang itu adalah Ji So Hyun, di mana Ji So Hyun ini tinggal di tempat pelatihan MMA ataupun tempat boxing, dan dia adalah seorang yang ahli bela diri termasuk ahli boxing. Tapi saat itu dia lepas kendali karena mungkin ada cedera di kepalanya. Nah, singkat cerita ternyata Ji So Hyun itu terjatuh karena kepalanya sakit
motornya itu dicuri orang karena dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya dia mencari keberadaan pencurinya. Ternyata penjualnya sudah bertransaksi motor kepada Okchami, di mana adalah pembeli motor tersebut, yang Okchami belum tahu bahwa motor itu adalah motor curian yang dimiliki oleh Ji So-hyun. Seketika Ji So-hyun langsung melihat motornya dan menyangka bahwa pencurinya adalah Okchami ataupun seorang gadis. Langsung saja Ji So-hyun itu menghampiri Okchami dan bertanya apakah dia ini seorang pencuri yang mengambil motornya. Esok harinya Okchami berangkat ke sekolah dan bertemu Ji So-hyun yang membuat Okchami ini menabrak sebuah tong sampah yang mengakibatkan bajunya kotor dan juga bau pada saat itu. Dan karena kasihan, Ji So-hyun akhirnya membantu Okchami untuk membersihkan bajunya di bagian belakang bangunan. Nah, yang ternyata mereka adalah teman sekolahan ataupun satu sekolah karena Okchami baru pindah ke Seoul dan tepat di sekolahnya Ji So-hyun. Dan akhirnya karena tidak tega, Ji So-hyun memberikan bajunya ataupun jas sekolahnya miliknya untuk Okchami karena bajunya basah dan takut kedinginan. Akhirnya mereka dapat berangkat sekolah seperti biasanya, tapi Okchami menggunakan jas sekolah milik Ji So-hyun untuk bersekolah. Nah, saat mereka sampai ke area sekolah, ternyata Okchami ini mengikuti Ji So-hyun untuk memarkirkan motornya di sebuah bengkel. Dan ternyata bengkel tersebut adalah bengkel pribadi di mana Okchami ini sebenarnya tidak boleh menaruh motor di sana, tapi karena Okchami menggunakan jas milik Ji So-hyun, jadi penjaganya mengira bahwa dia adalah pacar dari Ji So-hyun dan diperbolehkan menaruh motor di garasi tersebut ataupun bengkel tersebut. Nah, kan Okchami menggunakan jas milik Ji So-hyun, beberapa gadis melihatnya bahwa dia adalah pacar ataupun kekasih Ji So-hyun. Akhirnya berita tersebut menyebar luas ke teman-temannya bahwa Okchami adalah pacar dari Ji So-hyun ataupun teman dekat wanita milik Ji So-hyun. Tetapi ada seseorang wanita yang ternyata di kelasnya Ji So-hyun dan suka menaruh hati ke Ji So-hyun dan dia emosi ataupun iri terhadap Okchami. Dan ternyata Okchami ini satu kelas dengan Ji So-hyun dan wanita yang iri dan dengki terhadapnya. Dan dia diperkenalkan bahwa dia adalah murid baru di kelas tersebut. Yang bikin kagetnya adalah Okchami ini menyimpan jas milik Ji So-hyun dan membuat gaduh seisi kelas. Nah, di sisi lain diperlihatkan ada seseorang yang baru datang menggunakan mobil mewah dan disambut oleh kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolahnya. Dia adalah Jae-bum ataupun seorang pemuda kaya. Dia ini ditemani oleh temannya yaitu Gi Oh-sung. Nah, ternyata Jae-bum ini tidak masuk sekolah ataupun tidak lulus 1 tahun tinggal kelas karena dia ini lupa ingatan karena kecelakaan. Sisi lain, Okchami teringat kakaknya yang bersekolah di sekolah tersebut dan dia memikirkan seperti apa kakaknya kalau misalnya saat itu dia bertemu di sekolah yang sama. Nah, saat makan siang dia bertanya tentang kakaknya itu Park Hoon-suk. Jadi nama kakaknya itu Ok Chang-kyu, tapi nama kakaknya di sekolah itu ataupun saat dia diangkat menjadi anak orang tuanya di Seoul ini menjadi Park Won-suk. Info dari temannya bahwa Park Won-suk ini memiliki kekasih yang bernama Hong Ajung. Nah, saat Okchami menelpon nomor telepon dari Hong Ajung, ternyata yang mengangkat ini adalah Ji So-hyun
yang mengakibatkan ataupun membuat curiga Ok Chami bahwa Ji So-hyun ini merupakan seseorang di balik ataupun yang tahu atas kecelakaan kakaknya, yaitu Park Won Suk. Jadi dia mengikuti Ji So-hyun yang akan pergi ke suatu tempat. Akhirnya Ji So-hyun sampai ke rumah sakit dan saat itu Ok Chami membuntutinya dan hampir saja ketahuan oleh Ji So-hyun. Untung saja dokter dari Ji So-hyun itu langsung datang menghampiri Ji So-hyun yang akhirnya Ok Chami tidak jadi ketahuan pada saat itu. Karena Ok Chami di sana, jadi dia mendengarkan apa yang akan diberikan ataupun pernyataan yang akan diberikan dokter kepada Ji So-hyun terhadap penyakit yang dideritanya yang mengakibatkan dia jatuh ataupun pingsan di jalanan. Dan kagetnya dan juga sedihnya, Ji So-hyun ini menghidap penyakit kanker otak ganas. Tumor otak ini berbahaya dan tidak bisa dioperasi. Dan Ji So-hyun ini tidak memiliki angka harapan hidup ataupun tidak memiliki umur yang panjang lagi. Umurnya kurang lebih 6 hingga 12 bulan saja. Saat mendengar itu Ok Chami langsung merasa bersalah karena dia mengetahui rahasia yang seharusnya dia tidak ketahui. Karena itu dia ingin mencoba untuk menenangkan pikiran. Dia datang ke ruangan tempat terakhir dia berteleponan ataupun melakukan panggilan video call di ruangan ini. Walaupun ada tanda untuk dilarang masuk, dia tetap mencoba masuk karena dia penasaran apakah ada bukti terkait meninggalnya kakaknya ataupun bunuh diri yang dilakukan kakaknya. Saat itu dia langsung membayangkan bagaimana kakaknya pada waktu itu, pada waktu kakaknya berteleponan ataupun melakukan video call dengannya. Dan 만나서 얘기하자. 뭐야? 궁금하잖아. 살짝만 말해줘. dia membayangkan bahwa saat itu kakaknya juga melihat seseorang di sebelah kanannya, dan ternyata yang membuat kaget adalah di sebelah Ok Chami ada Ji So-hyun yang sedang berdiri. Dan cerita dari Revenge of Other episode 1 berakhir di sini. Kalau kalian suka ataupun ingin mengetahui cerita selanjutnya, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe channelku